pagi Bapak Ibu dosen penguji PPG 2022. Perkenalkan, nama saya Sori Sugiantoro, mahasiswa PPG Universitas Bengkulu dengan NIM PPG AIBP 22156. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Bunguran Barat. Hari ini tanggal 13 Juni 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi explanation text. Demikian mohon arahan dan bimbingan Bapak Ibu dosen agar nanti pembelajaran kami semakin baik ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning semuanya. Baik, silakan kalian cek kebersihan di laci dan sekitar kalian, apakah ada sampah-sampah, apabila silakan dirapikan. Terjadi tes. Next slide. Finish. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, Bapak akan mengadakan presensi dulu. Andi hadir? Hadir. Depi? Hadir. Elisha? Hadir. Jenny? Hadir. Mansur? Hadir. M. Nuridaya? Hadir. M. Rizky? Hadir, Pak. Putri Yuli? Hadir. Putri Intan? Hadir. Rama? Rahma Dewi? Raihan? Rendianto? Rendi Ariansa? Hadir, Pak. Sofi Alami? Supriyadi? Hadir, Pak. Sakila? Widyas? Hadir, Pak. Yuni Arum? Baik. Baik, untuk kali ini kita akan belajar pembelajaran kita untuk semester genap ini adalah explanation text, di mana sebelumnya kita sudah belajar mengenai prosedur text duluan, sudah kita pelajari prosedur text, kemudian giving information, asking and giving information. Nah, di situ nanti pelajaran itu berhubungan dengan text explanation ini. Apa hubungannya? Adalah kita pelajari sama-sama, ya, bagaimana teks ini hampir mirip, ya, sebenarnya ini hampir mirip dengan teks prosedur teks, ya, yang pernah kita pelajari, hampir mirip, tapi ada perbedaan dasar di situ yang kalian harus pelajari. Baik, apa tujuan pembelajaran hari ini adalah mengenal bagaimana explanation text itu disajikan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita harus mengerti bagaimana proses fenomena itu terjadi. Jadi banyak fenomena-fenomena yang ada di masyarakat, ya, seperti COVID-19 kemarin, kemudian global warming, panas yang berkepanjangan kemarin yang sudah baru saja terjadi, dan ini akan berlangsung sampai Oktober katanya, dan puncak-puncaknya nanti di Agustus. Nah, kalian sebagai warga bumi, gitu ya, itu wajib tahu apa penyebab dari semua ini. Jadi inti dari text explanation itu adalah why and how, jadi mengapa dan bagaimana. Jadi isinya itu jawaban dari mengapa itu terjadi dan bagaimana itu terjadi. Jadi nanti yang kita pelajari sekitar kita itu. Jadi apa itu text explanation? Mari kita melihat video, ya, video yang Bapak sajikan berikut ini. Jadi explanation text itu adalah
share, and subscribe this channel. Oke, baik. Walk in why something happen. Jadi untuk memberitahukan atau menerangkan gitu ya. Ya namanya explanation. Explanation dari kata explain. Explain itu menerangkan gitu. Ya, how thing work, apa yang bagaimana sesuatu itu bekerja gitu. Or why something happen, atau mengapa sesuatu bisa terjadi. Jadi saya bilang tadi kan why and how, bagaimana dan mengapa. Jadi intinya tag itu digunakan ya untuk menerangkan itu, menerangkan bagaimana sesuatu itu terjadi atau mengapa sesuatu itu terjadi, gitu ya. Terutama di sini adalah general phenomenon ya, istilahnya fenomena alam ya, atau fenomena kehidupan sosial ya, seperti umpamanya kenakalan remaja itu termasuk fenomena sosial ya, masuk fenomena sosial. Kemudian what picture might I find inside, ya kan, di situ ada technical or scientific word, kemudian action verb, kemudian switching word or connecting. Jadi ada kata penghubung gitu. Jadi yang pertama technical or scientific word. Jadi di situ apa kata kerja pasif voice, pasif untuk pasif. Jadi pasif itu kayak mana Pak? Kalau dalam bahasa Indonesia itu mengerjakan dan dikerjakan gitu. Ya kalau aktif, kalimat aktif itu saya memukul Budi. Tapi kalimat pasifnya menjadi Budi dipukul oleh saya kan gitu. Cuma dibalik aja. Jadi penggunaan me dan di gitu, di dalam bahasa Indonesia itu namanya pasif voice. Itu yang dia itu Budi dipukul oleh saya itu pasif voice. Yang aktif voice itu berarti saya memukul Budi itu aktif. Itu yang jadi korban itu namanya kalimat pasif. Paham ya masalah pasif voice ya? Nah, kalau diterangkan itu kan enak ya. Nah, jadi di situ banyak menggunakan itu disebabkan oleh, kemudian dihubungkan dengan gitu ya. Itu banyak digunakan di dalam teks ini. Dia banyak menggunakan pasif voice daripada aktif voice. Kemudian action verb. Action verb itu kata kerja yang action. Maksudnya bisa kamu bayangkan actionnya. Maksudnya kayak ngomongnya saya memukul Budi ngomongnya. Pekerjaan memukul kan udah bisa kebayang. Beda dengan saya mencintai Budi. Mana bayangannya? Susah ya. Itu kata kerja action itu mencintai, love, I love Budi. Love itu tidak termasuk action. Kenapa? Tidak bisa dibayangkan secara visual, ya kan? Tapi kalau saya memukul Budi, kan gambaran di otak kalian kan, saya genggam tangan terus saya tonjokkan ke muka Budi. Wah ya, itu bedanya yang action verb sama yang lain. Jadi action verb itu yang bisa dibayangkan kata kerjanya. Kata kerjanya itu kalau disebutkan kita bisa bayangkan gitu bagaimana. Kayak tidur, bisa dibayangkan ya tidur itu kayak mana? Pasti pejamkan mata kebanyakan ya. Ada yang tidurnya itu nggak pejamkan mata ayam, mata ayam. Switching word or connecting. Jadi kata-kata penghubung, then kemudian setelah itu after that, ya kan? Itu kata-kata hubung sama kayak cross-connect gitu ya. Ini atau switching word ini sama kayak apa? Cross-connect kemarin. Kemudian setelah itu, ya kan? Finish, finally. Kemudian simple present, passive form. Jadi menggunakan simple present tense. Tidak ada yang menggunakan tenses yang lain. Itu aja. Kira-kira sudah jelas ya. Nah nantinya video ini akan Bapak ulang. Tapi coba kalian menyerap informasi dari video ini.
menuliskannya ke dalam LKPD. Namun sebelum itu ya silakan membentuk kelompok untuk mengerjakan apa yang ada dalam tugas LKPD nanti. Silakan. Baik, silakan dilihat dulu dari halaman awal dulu. Itu dalam ya nanti apa yang kalian harus bisa nanti, yang kalian harus tempuh nanti di akhir pembelajaran ini. Itu ada IPK pengetahuan itu. IPK pengetahuan itu indikator pengetahuan. Jadi mengidentifikasi persamaan dan perbedaan fungsi sosial, ya kan? Tadi sudah ada ya. Kemudian menentukan unsur kebahasaan, tadi sudah ada ya. Jadi itu. Kemudian untuk keterampilan kalian dituntut untuk membuat teks-teks tentang fenomena sosial pendek dan sederhana. Nah, kalian dituntut untuk bisa membuat teksnya. Kemudian yang berikutnya adalah menampilkan dan mempresentasikan teksnya kepada teman-teman yang datang membaca. Baik, untuk itu yang kalian harus kalian harus tempuh adalah menjawab LKPD ini. Yang pertama adalah di situ find the model education video. Jadi temukan ini di video pembelajaran. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Saya bacakan. What is the experience text? Itu berarti apa? Kemudian what is the social function of experience text? Fungsi sosial. Jadi fungsi teksnya itu apa? Kemudian yang ketiga, apa itu? Coba bacakan. Oke, how many kind of explanation? Jadi ada berapa jenis text explanation sih? Kan itu ya. Ada berapa jenis gitu. Kemudian sebutkan gitu. Apa aja. Kemudian yang nomor 4, Pak Mansur, bacakan Zul. Mention are expressed of the general structure of application text. Oke, itu susunan paragraf berarti ya. Kemudian yang nomor 5, Mbak. Mention language feature of explanation text. Language feature-nya. Jadi ciri-ciri kebahasaannya. Ya. Baik, silakan kerjakan dan silakan cek di video yang berikut ini. Identify the topic to be explained. Pada bagian itu berisi tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Perhatikan contoh di samping. Sudah tahu kan judulnya yang mana? Ya, betul. The water cycle. Ini ya judulnya. Berarti teksnya akan menjelaskan tentang bagaimana siklus air terjadi. Cycle is general statement. General explanation of the phenomenon to be explained. Can be in the form of an introduction to the phenomenon or an explanation. Jadi, general statement berisi penjelasan umum tentang fenomena yang akan dijelaskan dalam teks. Dapat berupa fenomena atau penjelasan. Perhatikan kembali contoh di samping. Paragraf pertama ini adalah general statement-nya. Third is sequence of explanation. Di bagian sequence ini menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. Misalnya tentang bagaimana urutan-urutan atau proses dari siklus air. Selain itu, jumlah paragrafnya bisa lebih dari satu paragraf. The fourth is closing. Closing berisi kesimpulan yang menyatukan semua informasi dari teks. Nah, closing dari teks di samping ini adalah paragraf terakhir dari teks.
condensation, evaporation dalam teks. I hope you understand the material in this video. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih jelasnya Bapak kirimkan ke link kelas di linknya ke WhatsApp kelas, silakan dicek. Udah masuk semuanya? Nah, silakan cek di YouTube-nya situ, kemudian tambahan artikel nanti untuk lebih jelas ya. Nah, kemudian kerjaan kalian nanti setelah ini kalian presentasikan ke depan. Tunjuk satu orang untuk mempresentasikan ke depan nantinya. Language features yang keempat adalah conjunction. Number 5, mention language feature of expression text. Number 1, ask passive sentence. Number 2, ask casual conjunction and time. Number 3, there are scientific terms. Number 4, ask material and rational verb. Number 5, informative. Oke, good. Siapa lagi? Kelompok berikutnya. Find the final additional video. Number 1. What is mention text? Reference text are people or location within the a short, certain, and simple word. You won't find lots of descriptive, censure, or metaphor and series in expression text. For instance, Number 2. What is the social question or question text? To express the audition how and why something was or happened. Oke, good. Baik, untuk berikutnya di sini ada teks how sea water become salty. Udah ada di situ. Kamu tengok di situ. Read and the following text and find the main idea of its translation. Ada? Sudah? Nah, di situ Yang kamu cari adalah tengok kolom yang terakhir. Ada kolom yang terakhir itu. Dari teks itu kamu cari yang ini. Nah, di kolom ini social functionnya, kemudian general statementnya apa, ya kan? Kemudian explanationnya apa, conclusionnya apa. Jadi intinya di situ adalah kalimat utama dari setiap paragraf itu kan. Kemudian yang berikutnya language fiturnya. Di situ ada present tense-nya apa? Yang membutuhkan present tense apa? ada berapa kalimat kamu? Pokoknya 2 kalimat aja. Jadi teks. Nah, udah kok menghalangi. Ini kan spirit ya. Nggak kena dong. Klik aja. 2 kali.
Oke, how plane can fly? Tepuk tangan. Baik, untuk berikutnya kelompok Eli. How does COVID-19 free? Oke, tepuk tangan. Warming. Baik, nanti silakan kerjakan buat teksnya, kemudian nanti presentasikan di depan. Ya. In the her families, for are you children of how snow is mad? Snow is water falls from the glass. I see the droplets water time between solid and cerate snow. It happens because the rising sources of water vapor fast less being solid in the air. Snow happens when water vapor even put in the air is atmospheric temperature. It happens therefore they thrown into water droplets. They process occur when the temperature in the cloud become very high. Snowflakes are spread the cycles of each other have established or fill in the air. The time grow from small form in the kind. The form of snowflakes is father. The chances of 200 cycles maksimum. Ya, terus tadi apa aja apa namanya fitur kebahasaannya apa tadi? Fitur kebahasaannya apa ya? Apa aja fitur kebahasaannya tadi? Present tense. Oke. Present tense. Terus ada lagi apa lagi fitur kebahasaannya? Menggunakan apa lagi? Simple past tense. Hah? Simple past tense. Itu present tense. Mana ada past tense-nya? Pasif kok. Woi. Apa tadi ya dibilang ya simple present tense? Menggunakan pasif. Woi, conjunction was atau verb. Action verb. Terus apa lagi? Yang terakhir. Nah, jadi yang menggunakan kata-kata yang ilmiah. Contohnya kayak apa namanya globalisasi kayak gitu. Oke ya, itu kesimpulan kita. Baik, untuk minggu depan kita akan mempelajari melanjutkan apa hasil karya kalian, checking untuk yang apa yang kalian tadi betulkan di rumah, kemudian kita checking lagi, kemudian kita coba membandingkan teks explanation dengan apa prosedur teks. Jadi minggu depan kalian membawa apa coba browsing di Google satu explanation text dan apa namanya prosedur text. Kemudian kita cari nanti minggu depan itu perbedaannya yang mendasar apa. Nah, kita bahas tuntas minggu depan mengenai perbedaan explanation text. Baik, untuk mengakhiri pelajaran hari ini silakan balik ke posisi masing-masing dan pimpin berdua. Silakan. Nah, jadi yang menggunakan kata-kata yang ilmiah, contohnya kayak apa namanya globalisasi kayak gitu. Oke ya, itu kesimpulan kita. Baik, untuk minggu depan kita akan mempelajari melanjutkan apa hasil karya kalian, checking untuk yang apa yang kalian betulkan di rumah, kemudian kita checking lagi.
kalian membawa coba browsing di Google satu explanation text dan prosedur text. Kemudian kita cari nanti minggu depan itu perbedaannya yang mendasar apa. Kita bahas tuntas minggu depan mengenai perbedaan explanation text. Baik, untuk mengakhiri pelajaran hari ini silakan balik ke posisi masing-masing dan pimpin berdua. Silakan.